Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua, yang hari ini kita sama-sama di rumah Pak Ketua melaksanakan silaturahim yang dibalut dalam istilah halal bihalal. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan segenap nikmat yang diberikan Allah ini akan selalu menjadi asbab atau penyebab kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, di awal pertemuan karena ini masih di bulan Syawal tapi ujungnya ini, maka tak salah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidina wal faizin. Nah, kalau kita lihat kata terakhirnya minal aidin wal faizin, ini ucapan ini pertama kali yang mencetusnya siapa itu? Dan sampai kita lazim pula mengucapkannya sekarang. Ada yang mengatakan pakai taqabbalallahu minna wa minkum. Saya nggak salahkan, itu juga betul. Tapi ucapan ini siapa yang pertama kali mengucap? Ini yang pertama kali yang mengucap sahabat-sahabat Nabi. Kapan itu? Waktu baru pulang dari sebuah pertempuran besar namanya Badar. Perang Badar itu kan dalam sejarah itu terjadi kan di tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Ramadan. Dan perintah puasa Ramadan itu juga jatuhnya kepada kita wajibnya itu di pada bulan Sya'ban juga tahun 2 Hijriah. Berarti puasa Ramadan ini diwajibkan tahun 2 Hijriah. Kalau haji tahun 6 Hijriah. Kalau zakat tahun 2 Hijriah juga. Tapi kalau masalah sholat tahun 11 kenabian, nah itu sejarah-sejarahnya perlu kita untuk memahaminya. Makanya urutannya sholat dulu, baru puasa, baru zakat, baru haji. Karena dari segi turunnya saja pun waktunya berbeda. Yang paling akhir kan perintah haji, itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Nanti ya. Nah, jadi di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah itulah turun ayat 183 surah Al-Baqarah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Berarti ini Al-Quran menginformasikan ibadah puasa itu bukan hanya baru ada zaman Nabi Muhammad, tidak, tapi ibadah puasa itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad.
Makanya ibadah puasa syariat nabi-nabi terdahulu juga. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu puasa. Bahkan Nabi Isa puasanya 40 hari, Nabi Musa 40 hari. Nah, jadi kalau ikut Nabi Isa ya puasalah, karena Nabi Isa puasa 40 hari. Masuklah Nabi Muhammad, disempurnakan dia, maka digunakanlah kata siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau boleh saya bertanya, waktu bapak ibu memasang niat puasa kemarin tuh ya, nawaitu gimana? Gak pakai siam. Aneh kan? Ayahnya pakai siam, kok niatnya pakai saum? Kenapa nggak kayak gitu? Nawaitu siyamagodin. Kenapa harus nawaitu siyamagodin? Sementara ayatnya pakai siam. Kira-kira betul atau salah kita punya? Nggak cuma nanya-nanya aja, bukan buat ragu-ragu, bukan. Alhamdulillah, makin coba lawak ceramahnya. Cuma ada pula depan mata menggoda. Ini ada pula serabi, belum keluar rendangnya pula lagi. Enggak apa-apa. Awak suka bercanda, karena udah lama tak bercanda kita. Ya kan, apalagi punya salah Ramadan tak datang pun. Awak tahu itu, makanya datang sekarang. Kenapa pakai kata saum bukan kata siam? Saum betul, siam betul. Disinilah kita harus mengerti tentang bahasa Arab. Karena kalau belajar Islam nggak bisa lepas dari bahasa Arab. Kok gitu Ustaz? Suka nggak suka, Islam ini kan muncul pertama di negeri Arab, betul kan? Nabinya orang Arab. Ada nabi orang pasar satu? Mana ada? Apalagi orang Lentera. Mana nabi dari Lentera? Nabi kan dari Arab. Bahasa Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Ulama-ulama fikih itu asal kitabnya bahasa Arab. Imam Malik orang Arab, Imam Hanafi orang Arab, Imam Ahmad bin Hanbal orang Arab, Imam Syafi'i orang Arab. Jadi suka nggak suka kalau belajar Islam pasti berhubungan dengan bahasa Arab. Bahkan mau sepakat nggak sepakat kita yang duduk-duduk nih, nanti kalau kita meninggal semuanya, tentulah masuk ke alam kubur, datang dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dia bertanya sama kita pakai bahasa apa? Kalau yang Jawa meninggal pakai bahasa Jawa, kan nggak mungkin kata malaikat soko jeneng tuanmu. Nggak mungkin juga tuh orang Batak masuk isi gua Tuhanmu. Ada. Tetap dikatakan marrobuka. Ajab kali Pak Ustaz, nggak pandai pula kami bahasa Arab. Ya udahlah, aku lepas tangan aja. Tapi jangan takut, nanti insya Allah bisa sendiri. Bahkan masuk surga pun pakai bahasa Arab. Sampai kata Nabi, wal kalamu ahli jannati arabiyun. Bahasanya orang-orang di surga itu ya bahasa Arab. Oh, nanti mau masuk surga kan ada malaikat Ridwan penjaga surga itu. Dia nanya, iso bahasa Arab? Orang iso, keluar. Ada nggak? Nggak mungkin. Berarti di dunia ini kita butuh tentang pengetahuan bahasa Arab. Itu perlu. Siam, saum artinya sama. Yang beda itu peruntukannya. Jelas ya? Yang beda peruntukannya, sehingga akhirnya cara pemakaiannya pun bisa beda. Saum itu untuk kata tunggal. Berarti kalau pakai saum artinya 1 hari puasa. Kalau pakai siam itu untuk menunjukkan banyak. Kenapa dalam Al-Baqarah pakai kata siam, nggak pakai kata saum? Pertanyaannya, apakah yang diwajibkan sama kita puasa itu cuma 1 hari atau lebih? Lebih kan? 2 hari? Lebih kan? Berapa? Peramal, niat itu peramal. Sehingga nggak bisa niat puasa 1 bulan penuh. Apa bisa? Kita sholat itu niatnya 1 hari penuh. Sengaja aku sholat pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Per sholat apa per hari?
sama. Puasa itu per puasa atau per bulan? Nah, maka kemarin siapa yang berniat sengaja puasa fardu Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala, besok tak niat lagi, hukum puasanya batal. Kenapa batal? Karena meninggalkan niat. Sebab niat di dalam ibadah puasa hukumnya wajib dan dia rukun di dalam ibadah puasa. Nah, jelas ya? Dah, lewat itu. Itu aja. Nah, itu ya. Berarti kata saum untuk tunggal ya, kata siam untuk banyak. Dalam Quran pakai siam karena perintah puasanya tak 1 hari tapi 1 bulan penuh. Ini dia. Jadi ayat ini turun di pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Habis bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Itulah dia masuk Ramadan tahun 2 Hijriah, itulah perdana umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Tapi di waktu yang sama juga bulan Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi perang besar namanya Badar. Jumlah orang Islam lebih kurang 313, melawan kafir Quraisy lebih kurang 1000 orang. Itu makanya besok mau perang di daerah Badar tuh, Nabi Muhammad udah dia siap sholat Isya, diangkatnya tangannya berdoa. Tapi Nabi Muhammad menurunkan tangannya dalam berdoa ini sampai subuh. Bayangkanlah, orang yang paling dekat sama Allah doanya panjang kali. Awak tak dekat-dekat payah kali. Berapa banyak orang berdoa kadang-kadang malasnya luar biasa, hanya di atas paha. Mengatakan amin pun kadang nggak serif, min. Oh, kadang-kadang ada pula lagi berdoa nanya pula lagi berapa utang budi arisan mulai. Kadang-kadang ada yang melemparkan uang pula lagi berdoa. Ustaz tu lagi baca doa, ibu itu pula doa mukhul ibadah. Maaf ya, doa itu otaknya ibadah. Jadi kalau kita beribadah, maaf ya, kita kalau beribadah sholat, zikir, baca Quran, tapi nggak berdoa, berarti belum dapat otaknya. Makanya orang kalau nggak mau berdoa berarti nggak nggak, saya cuma nanya aja. Kalau orang tak suka doa berarti tak ada otak. Tapi kalau lenteran, enggak lah, insya Allah ini cerah kali otaknya, mau berlentera bercahaya. Nah makanya kalau orang nggak lentera angkat tangan langsung cepat, tak usah robbana atina aja langsung. Tapi kalau lentera nggak, ustaz doanya 2 jam lah. Wah, ya jangan takut ya. Udah, maka besok perang menang Nabi Muhammad sama para sahabat. Umur berapa Nabi Muhammad kira-kira waktu perang Badar itu? Umur Nabi berapa? Nabi kan diangkat Rasul usia 40 tahun. Lalu berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti berapa tuh? 53. Habis sudah Nabi pindah ke Madinah. Tahun pertamanya 1 Hijriah 54, tahun kedua 55. Berarti usia Nabi ketika berdoa itu 1 malam gak tidur itu usia 55 tahun. Kuat fisik Nabi. Sekarang 55 tahun, belum 55 pindah sesak napas saudara. Contoh, berarti fisik Nabi sangat kuat ya. Ketika perang Badar menang, yang menang perang ini kan balik ke kota Madinah. Sahabat Nabi pulang ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, apa kata mereka? Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Kamilah orang-orang yang kembali dan kami mendapatkan kemenangan dari Allah. Maka ucapan ini tetap berlangsung sampai bulan Syawal. Makanya istilah itu dipakai terus. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Lihat kalimatnya, minal aidin pakai dal. Kebanyakan orang kadang terpeleset lisannya, minal aidin wal faizin, kena makan kacang tojin. Katakan jin semua. Kan contohnya, minal aidin wal faizin. Kenapa minal aidin? Karena ada kata min. Faizin. Berarti di situ maknanya adalah yang dikembalikan pada posisi awal itu nggak semua, karena ada kata min berarti sebagian. Inilah yang kita perebutkan. Apakah kita termasuk minal aidin ataukah kita tak termasuk minal aidin?
Nah, maka pertanyaannya, yang duduk-duduk ini masuk gak dalam kategori minal aidin tadi? Nah, itu kan perlu kita tanyakan. Bukan saya yang menjawabnya, tapi Nabi Muhammad yang menjawabnya. Siapa yang aid itu? Minal berarti sebagian. Nah, siapa dia? Itulah kata Nabi, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladat ummu. Hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala, semua dosanya keluar seperti anak yang terlahir daripada rahim ibunya. Maka orang siap puasa disambut dengan namanya Idul Fitri. Ini kita kaji sedikit ya. Idul Fitri. Sebentar. Dia minta dimakan ya. Akhirnya buka-buka terus dan cepatlah Ustaz, tunggulah setengah jam lagi. Jangan enggak. Idul Fitri diambil dari kata ada kan kembali kata kerja. Kata sifatnya kembali. Yang saya mau tanya sama kita, Idul Fitri apa artinya? Apa artinya itu? Suci di mana-mana kan orang suci aja kan. Ini kita kaji ya. Mudah-mudahan dapat ilmu hari ini. Id kembali. Ada dua makna. Fitri fatoro yafturu, futur iftar. Pernah dengar kata iftar di bulan Ramadan? Futur iftar. Ya iftar. Apa itu iftar? Makan buka puasa. Jadi futur tuh iftar itu makan pagi, sarapan. Idul Fitri arti pertamanya kembali makan pagi. Itu perlu kita paham. Idul Fitri kembali makan pagi. Kenapa kembali makan pagi? Karena asal kita makan pagi. Masuk Ramadan berhenti makan paginya, diganti makan sahur. Sahur itu pagi apa enggak? Sahur itu malam, bukan pagi. Makanya di waktu sahur masih sah sholat tahajud. Sehingga orang kalau udah masuk pagi mana bisa tahajud, karena ayatnya menerangkan tahajud hanya sah di malam hari. Surah Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Di pada sepertiga malam hendaklah engkau bertahajud. Makanya syarat sholat tahajud harus dikerjakan malam. Yang nggak ngerjakan malam ya nggak bisa. Misalkan contoh, maaf ya, bapak ibu sholat tahajud, usolli sunatan tahajud rakaataini dilintang Allahu Akbar. Lagi sholat ini masuk subuh, Allahu Akbar, ada subuh, batalkan sholatnya karena udah nggak sah lagi, sebab udah masuk subuh. Sebab tahajud itu di waktu malam. Waktu sahur kemarin bisa sholat tahajud, berarti masih malam. Tapi disitulah letak paling nikmat tidur, ujung malam. Makanya orang sering mimpi indah di situ, sehingga payah kali bangun untuk sholat subuh. Kalau bangun jam 1, jam 2 bisa nggak? Biasa. Kalau saat pipis jam 1 bangun, jam 2 bangun kan? Kalau jam setengah 4 saat pipis terbangun nggak? Biasa nggak terbangun, langsung ngompol dia. Karena lagi nikmat tidurnya. Wah, contoh, nggak percaya, tengok anak-anak kita tuh, jam berapa dia ngompol itu. Nah, dia ini namanya dimasakkan sama kita ikan bakar pakai namanya sambal kecap, sayurnya lebih tumpuk. Kira-kira selera nggak? Enggak. Kalau sekarang dibuat. Makanya ada istilah puasa, Lebaran sama Idul Fitri nggak pernah sama. Lebaran cuma tradisi, tapi Idul Fitri adalah kondisi. Siapapun orang boleh lebaran, tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Karena lebaran identik makan enak, ya beli baju lah. Mau nanya ya Bu, iya, Ibu puasa enggak? Enggak, pulang Bu, pulang. Kami enggak jual sama yang enggak puasa. Ada enggak itu? Kalau contoh, ini kan contoh. Ya, jangan berantem lagi, tapi stres.
Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Idul Fitri yang bisa merasakannya orang puasa. Kita buktikan. Kita kalau nggak puasa, nengok sirup, nengok teh manis biasa nggak? Biasa aja. Coba kalau puasa, ngiler. Air putih pun ngiler. Apalagi nengok teh manis, nunggu-nunggu kapan buka. Masuk Allahumma lakasumtu. Enak kali minum itu. Orang puasa ketika buka ini nggak bahagia kali. Pernah ibu nggak puasa? Pasti pernah lah, haid. Ketika ibu nggak puasa, ikut nggak buka puasa? Ikut. Suami makan, awak makan. Yang bahagia siapa? Suami. Makanya orang puasa itu hatinya bahagia. Kalau hati nggak bahagia, mukanya cerah. Karena kalau ini kita bahagia, aura keluar. Kalau ini hancur, susah. Sekarang banyak orang senyum-senyum tapi hatinya hancur. Maaf, contoh. Memang ketawa-ketawa muka tapi ini hancur. Contoh bilang mana siapa-siapa menggiring opini aja. Kan contoh ya. Tengok di TV aja lah. Udah ya jelas ya. Tapi orang puasa sampai kata Nabi lisaim farhatani, untuk orang puasa itu dua bahagia. Yang pertama farhatun andal fitri, bahagia waktu berbuka puasa. Yang kedua farhatun anda liqa'i rabbih, dia akan bahagia ketika ketemu sama Rabb. Siapa Rabb? Allah. Nah, nanti gini ya, kita di padang mahsyar dikumpulkan Allah semua. Maka Allah memanggil, ayyuhas shaimin was shaimat ta'alauna. Orang-orang yang puasa sini, kata Allah. Dipanggil kita. Udah? Ini pahala. Langsung Allah kasih pahala. Disitulah bangga kali orang puasa dibandingkan orang tak puasa. Ibarat contoh ya. Raja Salman, Raja Arab, mengirimkan hadiah untuk ibu lewat Shopee. Dikirimlah paket lewat Shopee, hadiah Raja Arab untuk ibu. Ibu mendapatkannya senang nggak? Senang kan? Yang kedua, ibu dijemput untuk ke Arab dengan pesawat nggak kelas bisnis, first class. Ya kan? Pakai first class sampai sana, bawa ke istana raja. Dengan tangan Raja Salman langsung kasih hadiah. Senang nggak? Senang yang mana? Yang langsung pengirim. Begitulah puasa. Maka kata Allah pada hadis qudsi, semua amalan hamba ku kasih pahala. Sholat langsung, zikir langsung dapat pahala. Ini datang kita sitorat langsung dapat pahala. Illa shaum, tapi puasa nanti dulu. Kalau puasa nampak, orang sholat nampak enggak? Orang berzikir nampak, orang baca Quran nampak, orang haji maafan nampak layakan maafan. Berapa kali itu dalam marapan awal dibaca itu kan? Dengan dua jerigen air, apa yang terjadi? Mati. Tapi kasih air apa mati? Begitulah manusia, semakin banyak makan cepat ini nyaman. Makanya orang kalau namanya udah kenyang kali, ladzi fataras samawati wal, itu kata kerjanya, pelakunya fatir. Apa di fatir? Pencipta. Fatir itu artinya pencipta. Kalau fatorah menciptakan. Kalau fitri perbuatan namanya fatorah, pelaku fatir. Hasilnya apa? Kalau fitri apa? Apa hasilnya? Ada pencipta, ada menciptakan, hasilnya ciptaan. Fitri artinya ciptaan. Idul Fitri kembali pada ciptaan bentuk yang pertama. Waktu kita datang ke dunia, bentuk pertama kita gimana? Ada yang datang waktu pas ke dunia langsung berjanggut, Pak, ada Pak? Ada yang langsung pakai kacamata, ada? Gimana bentuk kita? Baik. Makanya orang yang betul kata Nabi, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba kharaja min dhunubihi kayaumin waladat ummu. Siapa berpuasa Ramadan sebulan penuh, keluar semua dosanya seperti anak bayi yang terlahir daripada. Kalau bayi apa
kondisinya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang terlahir bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa. Berarti dalam ajaran Islam tidak ada anak sial, tidak ada anak haram, tidak ada anak bawa petaka, tak ada. Semua anak yang lahir itu suci. Mau apa perbuatan bapak mamanya, nggak ada anak membawa dosa orang tua. Maka tak ada dosa warisan, yang ada harta warisan. Nanti ya, makanya setiap anak baik kan suci. Idul Fitri kembali pada posisi pertamanya, baik. Makanya di situ artinya adalah orang memaknakan kembali suci jadinya. Karena mengambil apa kondisi anak bayi kan suci. Idul Fitri kembali posisi anak bayi, maka di situ kembali suci. Jelas ya? Nah, makanya yang kembali itu kondisinya atau bentuknya. Yang Idul Fitri itu siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala, keluarlah dosanya seperti anak yang terlahir daripada rahim ibunya. Kondisinya jelas ya. Kemudian menutup tadi, kalau begitu dari segi tadi mana kembali makan pagi. Kalau kembali maka apa? Kembali posisi awal. Ada dikata kembali pada tempat pertama kita. Jadi AID itu nanti pada akhirnya kembali rahim. Maaf bisa nanya. Nabi Adam pernah dalam rahim? Pernah? Enggak pernah kan? Langsung jadi kan? Ah, di mana dia? Di mana Nabi Adam? Surga. Lalu keluar kan? Akhirnya ingin balik kan? Maka manusia asal tempatnya surga. Lalu kita nanti bakal kembali ke dalam surga. Tapi hati-hati, banyak nanti orang mau masuk kembali ke surga tak jadi masuk akibat ada kesalahan. Siapa nanti diantara kita pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala amal soleh, sudah banyak pahalanya. Mau masuk, ada yang berdiri. Ya Allah ya Rabb, tunggu dulu ya Allah. Apa? Ini dulu ya Allah, waktu di dunia mulutnya lantang kali ya Allah, lancip kali mulutnya ya Allah. Aku tiap hari dimaki-makinya aku ya Allah. Tak bisa aku melawan ya Allah, karena aku bawahan di atasanku. Sekarang aku menuntut keadilan. Betul Polan? Betul. Semua pahala zikirmu, baca Quran kasih ke dia. Siap? Enggak juga, antri yang nuntut. Ya Allah ya Rabb, ini orang pernah memfitnahku ya Allah, sampai aku dikucilkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا مقبولا وذنوبا مغفورا وتوبة نصوحا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلنا من عبادك عائدين والفائزين ومن عبادك المستغفرين والتوابين ومن عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جيدين ولا تفضحنا يوم القيامة ووفقنا للخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kami juga atas nama rekomendasi